materi kita adalah pass by value. Pass itu artinya lewat atau melewatkan, ya, melewatkan nilai. Pada Java ada pada argumen hanya dilewatkan satu nilai, bukan alamat. Jadi yang dilewatkan itu hanya nilai saja, isi dari parameter. Jika argumen berupa objek, nah ini yang menjadi banyak keraguan. Argumennya itu objek, nilai yang dikirim itu objek, maka nilai dari argumen tersebut adalah referensi ke objek yang dilewatkan. Ya. Isi dari objek bisa berubah karena pemanggilan sebuah metode. Ya. Tetapi pemanggilan suatu metode dengan argumen referensi ke objek tidak akan merubah nilai objek pada bagian program yang memanggil. Ini nanti kita balik ke teori ini kalau ada yang masih ragu setelah kita lihat di contoh program, ya. Oke, kita lihat contoh program. Di dalam kelas tanggal kita ambil kesimpulan, ya ini kelasnya ada 3 atribut, ada konstruktor pertama sampai di sini, ya. Konstruktor pertama dengan parameter 1, 2, 3 parameter, ya. Kemudian ini bukan konstruktor, ini adalah metode set tanggal. Ini juga metode set bulan, ini metode set tahun, dan ini metode cetak. Jadi satu konstruktor 4 metode, ya, dan 3 atribut di dalamnya. Itu kelas Java, kelas tanggal. Jadi mungkin ini sudah jelas, ya. Selanjutnya tesnya, ya. Kenapa disebut tes pass? Karena di sini adalah untuk menguji pass, ya, untuk menguji melewatkan argumen. Di dalam tes ada metode ubah INT, ada metode ubah referensi objek. Nggak usah pikirkan nama metodenya gitu, ya. Ubah ref objek apa gitu, ya. Ini sebuah metode aja, pikirkan dulu. Kemudian ubah atribut objek, ya. Kemudian ini metode utamanya. Program dimulai dari metode utama dari baris pertama. Tanggalku ini adalah deklarasi variabel, bukan membuat objek, ya. Sama seperti integer x, ya. Nah, ini deklarasi variabel, ini juga deklarasi variabel. Oke, sama yang kedua deklarasi variabel, variabelnya val. Kemudian val diberi nilai 11, ya. Ingat, val diberi nilai 11. Kemudian kita panggil metode. Metodenya namanya ubah INT. Kemudian kita kirim, kita lewatkan value-nya, nilainya 11. Ya, jangan lihat itu sebuah val, tapi lihat itu angka 11 yang dilewatkan, gitu, ya. Yang dipassing itu angka 11. Yang dilewatkan itu adalah angka 11. Panggil metode ubah INT ke sini, ya. Ke ubah INT. Nilai 11 diterima oleh nilai. Oke, berarti nilai di sini bernilai 11. Kemudian nilai dirubah jadi 55. Nilai yang ini dirubah jadi 55. Kemudian kita periksa nilainya. Kita cetak nilai val. Oke. Kemarin berapa nilai val jadinya? Berapa nilai val? 11 atau 55? 11. Oke. Kenapa 11? Karena teorinya seperti itu. Ya. Nah,
argumen berupa objek, maka nilai dari argumen tersebut yang ini ya. Ya, isi dari objek bisa berubah karena pemanggilan sebuah metode. Tetapi pemanggilan suatu metode dengan argumen referensi ke objek tidak akan merubah nilai objek pada bagian program yang memanggil. Jadi ini adalah program yang memanggil yang di sini. Ya, memanggil apa? Manggil metode ini. Ya. Oke, jadi nilainya 11, tetap 11 di sini. Oke, tanggalku new tanggal. Ingat, ini ada perintah new. Kalau ada perintah new, berarti ada apa nanti pada saat ini dieksekusi? Siapa yang bisa bantu jawab? Apa yang terjadi pada saat baris ini dieksekusi oleh komputer? Siapa yang bisa jawab? Memanggil tanggal baru, Pak. Gimana? Menampilkan itu, Pak, new tanggal itu, Pak. Yang lain ada jawaban yang lain? Selain itu? Apa yang terjadi pada saat sebuah perintah new dijalankan? Membuat objek baru. Objek barunya sudah ada, memang dari deklarasi di sini. Tapi lebih tepat ke new-nya. Apa yang terjadi? Merubah nilai, Pak. Merubah nilai. Dari bagaimana cara merubah nilai? Mencari kelas dokter yang sesuai, Pak. Mencari, saya perbaiki memanggil. Memanggil konstruktor yang sesuai. Yang mana konstruktor yang sesuai? Karena tadi konstruktor cuma ada satu, ya pasti ini. Memanggil Oke. konstruktor. Iya, memanggil konstruktor 11/2006. Itu parameternya atau argumennya. Argumen yang dilewatkan atau nilai-nilai yang dilewatkan 3 buah. Satu diterima oleh TGL, T-nya besar, bulan 1, kemudian tahun 2006. Jadi nilainya adalah 11/2006. Oke, jadi otomatis pada saat perintah ini new tanggal, konstruktor dipanggil dan nilainya dikirim ke konstruktor. Terus apa yang dieksekusi oleh konstruktor? TGL, TGL-nya kecil sama dengan TGL kecil tuh yang ini, ya. Kemudian bulan yang kecil tuh yang ini. Kemudian tahunnya yang di atas. Jadi artinya nilainya berubah jadi 11/2006. Oke. Sampai sini ya. Paham sampai situ? Tolong jangan lupa bahwasanya perintah new itu memanggil konstruktor. Kemudian kita panggil metode ubah referensi objek. Nah, di sini yang banyak ragu. Panggil metode tapi yang dikirim itu adalah objek. Ya. Kalau objek yang dipanggil, maka yang terima pun harus objek. Ya. Di sini. Kenapa objek? Ref itu dibuat dari kelas yang sama. Atau kalau kita katakan ini tipe data abstrak. Tipe data yang sama dengan ini. Saya ulangi, karena tanggalku dibuat dari kelas tanggal, maka ref pun wajib dideklarasikan dengan tipe tanggal. Oke? Kenapa? Karena yang dikirim itu objek. Maka yang terima pun harus objek. Oke? Program ini cerdas. Kalau integer Anda kirim, yang terima string, ya itu syntax error, bukan runtime error. Jadi baru dibuat saja sudah salah, nggak bisa dijalankan. Oke, jadi kalau Anda keliru di deklarasi ini nanti, misalnya waktu buat program, maka itu akan salah.
Oke, kemudian ref sama dengan new tanggal. Ingat, ini manggil konstruktor lagi. Ya, berarti nanti TGL 1, TGL kecil akan bernilai 1. Sekarang tadi bernilai 1, tapi nanti jadi 22. Ya, kemudian bulan sama dengan 2, tahun sama dengan 2007. Oke. Kenapa? Karena manggil konstruktor yang sama dengan yang tadi. Dah. Setelah itu baru cetak. Ya. Panggil metode cetak. Bentar ya, saya jawab dulu sebentar. Oke. Panggil metode cetak. Ya, saya ke atas ke kelas yang di atas. Saya panggil metode cetak. Berapa nilai tanggal, bulan dan tahun? Siapa yang bisa jawab? Halo? Berapa? Masih bingung? Nulis berapa? Iya, nilainya kan sudah pasti. Nilainya ini. Kenapa? Karena ini memanggil konstruktor. Ya, konstruktor dipanggil yang ini. Kemudian nilainya dirubah lagi, maka waktu dicetak ini sudah pasti 22 bulan 2 tahun 2007. Oke. Setelah cetak sini, nah, baru ubah nilai atribut. Ubah atribut objek, kirim lagi tanggalku. Oke, kirim lagi objeknya, tanggalku. Kemana? Ke sini. Jangan pikirkan berapa nilai objek, apa isi objek, gak usah pikirkan dulu. Oke. Kemudian panggil metode set tanggal. Mana set tanggal? Di atas ya. Set TGL yang ini. Nilai yang dikirim adalah 23. T besar nilainya berubah 23, maka T kecil nilainya juga berubah 23. T kecil itu adalah yang ini. Oke. Kemudian apa lagi? Sudah sini. Balik dia dari sini. Dari sini. Cetak lagi. Hasil yang keluar adalah nanti waktu panggil metode cetak apa? Di sini. Menurut Sadri? Apa hasilnya? Apa hasilnya waktu dipanggil metode cetak ini? Yang di sini, Pak. Ya. 2. Kamu konsentrasi enggak? Halo, Pak. Kamu konsentrasi tidak? Iya, Pak. Itu 1/2001, Pak. Daniel Kemanta. Daniel Kemanta. Ada 2. Apa hasil cetaknya yang terakhir? 22 tadi ya, tanggalnya, Pak. Bulan? Tanggalnya tadi 22 ya, Pak. Saya tanya bulan. Febria Rahmayani, nggak fokus. Nanti saya kasih tugas tulis tangan lagi nanti.
Ini sudah ulangan nih. Febrian Rahmayani. Hitungan 5. 4 3. Kalau nggak jawab, saya keluarkan dari kelas. Tapi Anda nggak nyimak. 2 1. Sudah keluar duluan. Bentar Pak, itu jaringan Ya. Nopriadi. Nopriadi. Hadid Andri Yunison. keluar juga Pak orangnya. Iya Pak. Berapa hasilnya? 23 tanggal 23 bulan 2 tahun 2007 Pak. Apa? Iya. Tanggal 23 Bulan 2 tahun 2007. Oke, itu yang betul. Yang lain berarti tidak nyimak. Kalau ada satu saja mahasiswa yang bisa menjawab, saya sudah bisa asumsikan saya nggak salah menjawab. Bentar ya. Bentar ya. Oke. Jadi itu adalah hasilnya. Kenapa 23? Karena di sini kita merubah atributnya. Atribut yang mana? Yang TGL kecil. Jadi 23. Nilai yang dikirim pertama tadi itu adalah 22 yang terakhir sebelum kita cetak. Makanya hasilnya jadi 23 bulan 2 tahun 2007. Oke. Saya pikir itu harusnya sudah jelas ya.